Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 641 sampai 645. Oh, betapa menggembirakan menghampakan diri demi keselamatan jiwa-jiwa yang kekal. Aku tahu bahwa biji gandum harus ditumbuk dan digiling supaya menjadi makanan. Demikian pula, aku harus menjadi hancur agar berguna bagi gereja dan jiwa-jiwa. Meskipun secara lahiriah, tidak seorang pun akan memperhatikan pengorbananku. Oh Yesus, sama seperti roti kecil ini yang tidak ditangkap oleh satu mata pun, secara lahiriah, aku ingin tersembunyi, tetapi aku tetap menjadi roti yang dikuduskan kepadamu. Minggu Palma. Pada hari Minggu ini, secara istimewa, aku mengalami perasaan-perasaan hati Yesus yang amat manis. Rohku berada di tempat Yesus berada. Aku melihat Yesus mengendarai seekor anak keledai, dan para murid serta khalayak ramai menyertai Tuhan Yesus dengan sukacita sambil memegang ranting-ranting di tangan. Beberapa orang menghamparkan ranting-ranting di jalan yang akan dilalui Tuhan, sementara yang lain mengangkat ranting-ranting mereka ke atas sambil melompat-lompat di hadapan Tuhan tanpa tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan karena sukacita. Dan aku melihat khalayak lain yang juga datang untuk menemui Yesus, juga dengan wajah berseri-seri dan dengan ranting-ranting di tangan, dan tak henti-hentinya mereka bersorak kegirangan. Di sana ada juga anak-anak kecil. Yesus tampak sangat serius, dan pada saat itu Tuhan membuatku tahu betapa banyak Ia harus menderita. Pada seketika itu juga, aku tidak melihat suatu pun kecuali Yesus yang hatinya ditimbuni dengan sikap tidak tahu terima kasih. Pengakuan 3 bulanan. Pastor Bukowski. Ketika suatu kekuatan batin mendorong aku lagi untuk tidak menunda masalah ini, aku tidak mampu menemukan damai. Aku memberitahu Bapak Pengakuan, Pastor Bukowski, bahwa aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Pastor Bukowski menjawabku, "Suster, ini adalah suatu kekeliruan. Tuhan Yesus tidak dapat meminta hal seperti ini. Engkau telah mengikrarkan kaul kekal. Semua ini adalah hayalan. Engkau sedang menghadapi sejenis bidah." Dan ia berteriak kepadaku, hampir dengan sekuat suaranya. Aku bertanya kepadanya, "Benarkah semua ini hanya sebuah hayalan?" Dan ia berkata, "Ya, semuanya." Jadi, katakan kepadaku, langkah apa yang harus kuambil? Baik, suster, engkau tidak boleh menuruti bisikan apapun. Engkau harus membuang semua ini dari pikiranmu. Engkau tidak usah memperhatikan apa yang engkau dengar dalam jiwamu.
dan cobalah melaksanakan tugas-tugas lahiriah dengan baik. Jangan lagi memikirkan hal-hal ini, dan jauhkanlah sama sekali dari pikiranmu. Aku menjawab, baik. Sampai sekarang, aku telah mengikuti hati nuraniku. Tetapi sekarang, Bapa, karena Engkau menyuruhku agar tidak memperhatikan suara batinku, aku tidak akan lagi berbuat demikian. Kemudian ia berkata, kalau Tuhan Yesus memberitahukan lagi sesuatu kepadamu, katakan itu kepadaku. Tetapi engkau tidak boleh langsung bertindak. Aku menjawab, baik, aku akan berusaha taat. Aku tidak tahu mengapa Pastor Bukowski menjadi begitu keras. Ketika aku meninggalkan kamar pengakuan, banyak sekali pemikiran menghimpit jiwaku. Buat apa aku harus bersikap terbuka? Apa yang telah aku katakan bukanlah dosa. Aku tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakannya kepada Bapak pengakuan. Dan lagi, betapa menyenangkan bahwa aku tidak lagi harus mendengarkan suara batinku. Sejauh secara lahiriah, semuanya berjalan baik. Aku tidak perlu memperhatikan suatu pun, atau mengikuti suara-suara batin yang seringkali membuat aku begitu direndahkan. Sejak saat ini, aku akan bebas. Tetapi, sekali lagi suatu rasa sakit yang aneh mencekam jiwaku. Apakah kemudian aku tidak dapat lagi menyatukan diri dengan Dia yang sedemikian aku rindukan? Dia yang merupakan segenap kekuatan jiwaku. Aku mulai berteriak, kepada siapa aku akan pergi, oh Yesus? Tetapi sejak saat pelarangan dari Bapa pengakuan itu, kegelapan yang pekat menyelubungi jiwaku. Aku takut kalau mendengar suatu suara di dalam hatiku, karena hal itu dapat melanggar larangan Bapa pengakuanku. Dan lagi, rasanya aku mati karena merindukan Allah. Batinku tercabik-cabik, hancur berkeping-keping, karena tidak lagi boleh memiliki kehendak sendiri. Karena kehendak itu sudah dipalingkan seluruhnya kepada Allah. Hal itu terjadi pada hari Rabu dalam pekan suci. Penderitaan meningkat pada hari Kamis Putih. Ketika aku menjalankan meditasiku, aku mengalami sejenis sakratul maut. Aku tidak merasakan kehadiran Allah, tetapi seluruh keadilan Allah begitu berat menghimpit aku. Aku melihat diriku seolah-olah tersungkur karena dihimpit dosa-dosa dunia. Setan mulai mencemoohkan aku. Lihat, kini engkau tidak akan lagi berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lihatlah imbalan apa yang engkau terima. Tidak seorang pun akan percaya kepadamu bahwa Yesuslah yang meminta hal ini. Lihatlah, betapa banyaknya sekarang engkau harus menderita, dan betapa lebih banyak lagi yang masih harus engkau derita. Akhirnya Bapa pengakuan kini telah melepaskan engkau dari semua hal itu. Kini aku dapat hidup seperti yang aku sukai, sejauh hal-hal lahiriah berjalan baik.
Pikiran-pikiran yang mengerikan ini menyiksa aku sepanjang seluruh ibadat. Ketika hampir tiba waktunya untuk misa kudus, hatiku dicekam rasa sakit. Jadi, akankah aku meninggalkan kongregasi? Dan karena imam telah memberitahuku bahwa ini adalah sejenis bidah, apakah aku akan terlempar dari gereja? Aku berteriak kepada Tuhan dengan seruan batin yang pedih, "Yesus, selamatkanlah aku." Namun, tidak ada satu sinar pun memancar ke dalam jiwaku, dan aku merasakan kekuatanku semakin surut, seolah-olah tubuhku terlepas dari jiwaku. Aku menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan berkata lagi, "Oh Allah, biarlah terjadi padaku apapun yang telah Kau putuskan. Tidak suatu pun yang ada dalam diriku masih menjadi milikku." Kemudian, tiba-tiba kehadiran Allah menyelimuti aku dan meresapi aku sepenuhnya. Ini terjadi tepat ketika aku menyambut Komuni Kudus. Tidak lama sesudah Komuni Kudus, aku kehilangan seluruh kesadaranku akan segala sesuatu yang ada di sekelilingku dan tentang tempatku berada. Saat itu, aku melihat Tuhan Yesus seperti Ia tampak dalam gambar kerahiman ilahi itu, dan Ia berkata kepadaku, "Katakanlah kepada Bapa pengakuan bahwa karya ini adalah karyaku, dan bahwa aku menggunakan engkau sebagai alat yang sederhana." Dan aku berkata, "Yesus, aku tidak dapat lagi melakukan suatu pun yang Engkau perintahkan kepadaku, sebab Bapa pengakuanku telah mengatakan kepadaku bahwa semua ini hanyalah khayalan, dan bahwa aku tidak diizinkan mematuhi satu pun dari perintah-perintah-Mu. Sekarang aku tidak akan melakukan sesuatu yang Kau perintahkan kepadaku. Aku minta maaf, Tuhanku, tetapi aku tidak diizinkan melakukan suatu pun, dan aku harus mematuhi Bapa pengakuanku. Yesus, dengan sungguh-sungguh aku minta ampun kepadamu. Engkau tahu betapa banyaknya aku menderita karena semua ini. Tetapi ini semua tidak dapat ditolong, ya Yesus. Bapa pengakuan telah melarang aku melakukan perintah-perintah-Mu. Yesus mendengarkan penjelasan dan keluhanku dengan penuh kasih, dan aku puas. Aku berpikir, Tuhan Yesus sangat terluka karenanya. Tetapi sebaliknya, Ia senang dan berkata dengan ramah, "Segala sesuatu yang aku katakan kepadamu dan aku perintahkan untuk engkau lakukan, katakanlah selalu kepada Bapa pengakuan. Tetapi lakukanlah hanya apa yang Dia bisikkan. Jangan gelisah dan jangan takut akan suatu pun. Aku menyertaimu." Jiwaku penuh dengan sukacita, dan semua pikiran yang menghimpit itu pun lenyap. Keyakinan dan keberanian menyusup ke dalam jiwaku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama
buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.